Shalom saudara sekalian, kembali lagi dalam acara Cahaya Rohani dan sebentar kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan. Maka sebelum itu mari kita sama-sama siapkan hati kita memohon pertolongan dari Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mensyukuri kebaikan Tuhan yang selalu hadir setiap harinya. Kami melihat Tuhan selalu memberikan sukacita, memberikan penghiburan bagi kami. Meski hidup kami seringkali tak mudah, tapi Engkau selalu hadir menyertai dan menemani. Maka ya Tuhan, sebentar kami akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat benar-benar memahami setiap kata yang akan kami dengar sebagai kerinduan hati Tuhan, sebagai keinginan Tuhan, apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah firman-Mu dapat terus menjadi pedoman, pegangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara sekalian, yang akan menjadi dasar permenungan kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13 saya akan bacakan bagi kita semua. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Tuhan. Ibu bapak saudara sekalian, tema yang hari ini mau sama-sama kita renungkan adalah menjadi pribadi yang dewasa. Berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan seringkali menjadi satu hal yang didambakan banyak orang. Banyak orang ingin dikenal sebagai pribadi yang dewasa. Banyak orang ingin menjadi pribadi yang dewasa. Dan kita menyadari bahwa berkenalan, berelasi dengan sosok yang dewasa juga menjadi dambaan setiap orang. Kenapa? Karena berelasi, berkenalan, bekerja sama dengan sosok yang dewasa, kita tahu di sana ada rasa aman, rasa tenang, bisa dipercaya. Maka ibu bapak saudara sekalian, banyak orang kemudian berupaya untuk menjadi sosok yang dewasa, saling menilai seberapa dewasa saya atau bahkan orang lain. Nah, banyak sekali faktor yang sering digunakan untuk mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang dewasa. Mungkin banyak yang menggunakan faktor usia untuk menilai seseorang sebagai yang dewasa. Mungkin bagi banyak orang 35 tahun itu adalah usia dewasa, atau bahkan ada yang menganggap dewasa itu kalau sudah menginjak usia 50 tahun bahkan dan seterusnya. Atau mungkin ada faktor lain yang digunakan untuk menilai seseorang sebagai orang yang dewasa. Seseorang bisa dikatakan dewasa kalau dia jarang menangis, kalau dia jarang marah-marah, atau kalau dia jarang merengek. Tidak seperti anak-anak yang sering kali kita melihat suka menangis, merengek, dan seterusnya. Atau mungkin ada faktor lain bagi kita melihat seseorang itu adalah orang yang dewasa. Mungkin dari perkataannya, dia adalah orang yang dewasa. Kenapa? Karena perkataannya begitu menenangkan, perkataannya bisa dipercaya, perkataannya sangat bijaksana, dan masih banyak lagi. Ada banyak sekali faktor yang digunakan untuk menilai seseorang itu sebagai orang dewasa. Lawrence Kohlberg mengatakan, dewasa itu berarti seseorang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
Atau misalnya Daniel Goleman mengatakan dewasa itu berarti bisa mengenali emosi diri. Dan akhirnya dalam keseharian ia tidak akan reaktif dalam banyak perselisihan, banyak permasalahan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, pertanyaannya bagaimana kemudian kalau kategori-kategori tadi itu memang bisa kita temukan pada diri seseorang tapi tidak utuh. Misalnya ada orang usia 35 tahun, 50 tahun atau bahkan seterusnya, secara usia kita lihat sebagai sosok dewasa, tapi ternyata kerjaannya mengadu domba, membuat perselisihan semakin keruh. Atau misalnya ada sosok seseorang yang perkataannya itu menenangkan, sangat indah, sangat bijaksana, tapi ternyata punya muka dua, sehingga banyak tipu muslihat yang ia ciptakan untuk kepentingan diri sendiri. Apakah kemudian kita masih bisa menggunakan faktor-faktor tadi untuk menggolongkan, menilai seseorang sebagai pribadi yang dewasa? Karena saat kita membicarakan semua tadi, ini bukan hanya berbicara tentang orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Maka Ibu Bapak Saudara sekalian, kita perlu mengetahui apa sebenarnya faktor yang jauh lebih mendalam dan esensial untuk melihat seseorang sebagai pribadi dewasa, khususnya dalam kacamata iman kita. Setelah ini kita akan melanjutkan permenungan kita. Kita akan melanjutkan permenungan kita bagaimana kemudian tentang menjadi dewasa dalam kacamata iman Kristen kita. Ibu Bapak Saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bersama bacaan Alkitab dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Kita mengetahui ini surat yang ditulis oleh Paulus ditujukan kepada jemaat di kota Korintus, kota yang perkembangannya sangat pesat, ada banyak orang hebat di sana. Namun dalam kehebatan dan kemajuannya, Paulus tetap memberikan nasihat bagi mereka dalam kehidupan berjemaat mereka. Maka dalam suratnya, dalam pesannya, Paulus mengatakan bahwa dulu ketika kanak-kanak, ia bersikap seperti kanak-kanak. Tapi kalau yang namanya sudah dewasa, maka tidak lagi menjadi kanak-kanak. Apa kemudian maksud Paulus saat Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus agar mereka menjadi dewasa? Tidak lagi menjadi kanak-kanak. Tentu kita bisa yakin Paulus tidak sedang merendahkan anak-anak dengan masa kanak-kanak yang tentu punya keindahannya sendiri. Tapi dalam suratnya Paulus sedang memberikan teguran kepada jemaat di Korintus, khususnya dalam kehidupan kebersamaan. Maka untuk mengetahui apa maksud Paulus tentang menjadi dewasa, khususnya sebagai pengikut Kristus, kita bisa melihat dari ayat yang kita baca bersama. Dalam ayat ke-8 dikatakan bahwa nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berakhir, setiap pengetahuan akan lenyap. Tapi ada satu hal yang tak pernah berkesudahan, yaitu kasih. Bacaan kita tadi merupakan bagian dari satu perikop yang memang membahas tentang kasih. Paulus mengatakan bahwa kasih itu timeless, tidak terkekang oleh waktu, melampaui segalanya. Maka Paulus mengingatkan segala hal yang tidak sempurna itu akan fana, tapi kalau kasih, itulah yang sempurna yang akan datang kembali nantinya. Pengetahuan, bahasa lidah, setiap hal itu
mungkin bisa membuat kita kagum, mungkin bisa membuat kita terkesima. Tapi semua itu jauh kalah. Ada satu yang lebih penting, yaitu kasih. Maka ibu bapak saudara sekalian, saat berbicara tentang menjadi pribadi yang dewasa, Paulus mengingatkan, menjadi dewasa itu berarti di dalam diri kita, kita memiliki yang namanya kasih. Kasih yang disebutkan oleh Paulus ini adalah pertama-tama kasih yang diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Paulus sedang membahas kasih yang sejati, bukan kasih yang menuntut balas, bukan kasih yang sekedar membalas budi, oh dia baik sama saya makanya saya baik, bukan. Tapi kasih yang disebutkan oleh Paulus ini adalah kasih yang sungguh dilakukan di dalam Kristus, karena Kristus dan untuk Kristus. Maka kalau kita mundur sedikit, di ayat 4 sampai 7 sebenarnya dibahas bagaimana bentuk-bentuk kasih itu, seperti sabar, baik hati dan seterusnya. Itu bentuk nyata dari kasih yang berasal dari Kristus, karena Kristus dan untuk Kristus. Maka ibu bapak saudara sekalian, saat ini kalau kita mau melihat diri kita, sebenarnya kita sudah menjadi pribadi yang dewasa atau belum? Maka pertanyaannya kemudian adalah, apakah kasih itu sungguh ada dalam diri kita? Kita mengetahui saat kita kecil, ya sekali lagi tanpa merendahkan anak-anak dan masa kanak-kanak, biasanya anak-anak dengan masa kanak-kanaknya itu masih berpikir, bertindak, berstandar pada dirinya, all about me, and me. Ya, pokoknya apa yang menyenangkan bagiku, apa yang enak bagiku, itu yang saya kejar. Mau itu merugikan orang lain, mau itu tidak berdampak bagi orang lain, yang penting yang baik bagi saya, itu yang saya kejar. Maka pola pikir ini yang perlu ditinggalkan saat kita menjadi dewasa dalam Kristus. Bagaimana kuncinya? Dengan memiliki kasih. Saat kita memiliki kasih, kita menjadi dewasa dalam iman kita. Kita kemudian bisa sadar, oh ternyata hidup ini bukan hanya tentang saya seorang. Ternyata dalam kehidupan ini kemudian ini bukan hanya tentang bagaimana mengejar apa yang saya mau, tapi juga hidup ini berbicara tentang saya dan orang lain. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Dengan kasih itu, kita kemudian bisa sadar, oh ternyata tidak segala sesuatu itu harus kita dapatkan. Karena apa? Karena yang penting adalah apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak saudara sekalian, banyak orang itu bisa melakukan satu kebaikan yang sama. Misalnya memberikan bantuan, tapi tindakan itu bisa berangkat dari motivasi yang berbeda, dari kasih yang berbeda. Ada orang yang memberi karena memang dia membalas. Ada orang yang memberi karena dia menuntut pamrih. Tapi ada juga pemberian yang berangkat dari kasih yang pertama-tama ditujukan kepada Tuhan Yesus dan juga bagi sesama. Inilah yang dikehendaki dalam kedewasaan iman, yaitu memiliki kasih yang sejati. Maka kemudian bagaimana konkretnya menjadi dewasa dan memiliki kasih dalam keseharian kita? Kita akan melanjutkan permenungan kita setelah yang satu ini.
Kita akan melanjutkan kembali permenungan kita tentang menjadi dewasa dan bagaimana kasih itu perlu ada dalam diri kita masing-masing. Mari kita semakin menyadari bahwa kasih itulah yang esensial untuk menjadi dewasa, secara khusus dalam iman kita. Kenapa Ibu Bapak Saudara sekalian? Kasih yang kita tujukan kepada Tuhan Yesus, dan itu juga otomatis akan memengaruhi kasih kita kepada sesama kita. Itu yang akan membuat kita kemudian sadar, oh ternyata perkataan saya itu punya dampak yang besar bagi orang lain. Berkata-kata itu bukan hanya sekedar mengutarakan apa yang saya rasakan, tapi juga bagaimana kata-kata yang saya lontarkan itu bisa menjadi membangun bagi banyak orang. Bukan berarti kemudian kita harus mendem semuanya, gak boleh jujur apa yang ada dalam isi hati kita. Tapi kasih itu membuat kita menyadari kita tidak berdiri sendiri, tapi kita berdampingan dengan orang lain. Apakah perkataan kita akan menyakiti? Apakah perkataan kita akan merugikan orang lain? Entah orang tersebut ada di hadapan kita atau tidak. Apakah perkataan kita akan menjadi mendidik? Itu yang akan muncul kalau pertama-tama kita memiliki kasih dalam keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Banyak sekali ruang-ruang kecil dalam keseharian kita yang di dalamnya sebenarnya kita bisa menyatakan kasih itu, menunjukkan kedewasaan iman kita. Tapi seringkali apa? Kita lalai, kita lupa bahwa kasih itu justru pertama-tama perlu dimunculkan dalam ruang-ruang terkecil dalam keseharian kita. Dalam pekerjaan kita, bagaimana keputusan-keputusan yang kita buat bagi banyak orang? Apakah keputusan itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi dan akhirnya merugikan orang lain? Kalau kasih itu sungguh ada dalam hati kita, maka kasih itu kemudian akan menjadi alarm di saat kita hendak membuat keputusan yang di dalamnya sebenarnya akan merugikan orang-orang kecil, orang-orang tertindas. Kasih itu menjadi pengingat bagi kita untuk tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Kemana kita berpihak? Kepada Tuhan atau kepada hal-hal yang sebenarnya bertolak belakang dari Tuhan? Itu yang akan menjadi pertanyaan bagi kita. Dalam kehidupan bergereja, kehidupan pelayanan, bagaimana setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil? Apakah itu hanya untuk mencari kepentingan kelompok-kelompok tertentu? Atau kita memikirkan jemaat secara utuh, orang-orang banyak secara inklusif? Kasih itu yang membuat kita mampu untuk melakukan segala sesuatu berangkat dari ketulusan. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, menjadi dewasa itu berarti kita memiliki kasih, dan kasih itulah yang akan menolong kita untuk menilai apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita putuskan dalam kehidupan kita. Usia memang tidak selalu dapat menjadi patokan untuk menilai diri kita dan juga orang lain. Tapi kasih itu akan selalu menjadi patokan yang tidak terkekang oleh waktu, maka itulah yang bisa kita pegang menjadi pedoman bagi kita apakah dalam kehidupan ini kita sungguh-sungguh menghayati anugerah yang Tuhan nyatakan pada kita. Karena kesungguhan penghayatan terhadap anugerah Tuhan itu akan menyadarkan kita bahwa hidup ini bukanlah hidup untuk mencari sesuatu, karena sesuatu itu sudah pertama-tama diberikan Tuhan. Maka saat ini waktunya kita menyatakan kasih yang sudah lebih dulu Tuhan berikan pada kita, dan saat ini kita akan menjadi dewasa menyatakan kasih bagi sesama kita. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan lansia, kita semua bisa menjadi pribadi yang dewasa, penuh kasih di hadapan Tuhan Allah kita. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menolong. Mari kita akan tutup dalam doa bersama. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami tentang kasih yang menjadi keutamaan dalam kehidupan beriman kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam keluarga kami, pekerjaan, kehidupan bergereja, atau bahkan bermasyarakat, kami seringkali abai untuk terus mengupayakan kasih bagi sesama kami. Kami seringkali masih
melakukan, bertindak, mengatakan hal-hal yang hanya berpusat pada diri sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kiranya setelah ini, saat firman Tuhan sudah menggema dalam diri kami, disitulah Roh Kudus akan senantiasa menolong kami untuk terus berjuang menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, penuh kasih, memikirkan Tuhan dan sesama kami. Kiranya kami dapat terus menyuguhkan kehidupan yang harum di hadapan Tuhan Allah kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga kami, jika ada di antara kami yang memiliki permasalahan, pergumulan, perselisihan, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai. Biarlah setiap perselisihan itu dapat menjadi pendewasaan bagi kami pribadi lepas pribadi, juga kami bersama sebagai satu tubuh Kristus dalam keluarga kami, pekerjaan kami, dalam kehidupan bergereja kami, juga dalam kehidupan bermasyarakat kami. Kami secara khusus ya Tuhan menyerahkan juga setiap harapan-harapan pergumulan pribadi lepas pribadi, agar kiranya Tuhan dapat terus mendengar setiap doa dan seruan kami. Ya Tuhan Allah kami, inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik yang akan Engkau nyatakan bagi kami semua. Maka satu hal yang perlu kami lakukan adalah senantiasa tunduk di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian permenungan kita, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Kiranya kita dapat terus merasakan kebaikan hati Tuhan. Sampai bertemu di program Cahaya Rohani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.